Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Gitayana. NIM 12040040010 dari program studi Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan mengerjakan challenge satu yang dimana bentuknya itu untuk mengerjakan peruangan kerja yang terdiri dari beberapa perangkat telekomunikasi yang support dengan wireless device, yaitu rinciannya itu device-nya ada PC1, PC2, lalu ada laptop 1, laptop 2, tablet 1, tablet 2, smartphone 1, smartphone 2 dengan IP-nya masing-masing dan subnet mask-nya masing-masing. Nah, di sini juga kita diberikan untuk ke-8 unit tersebut dihubungkan melalui IP device. Buatlah simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer dan lakukan ping test pada setiap device. Di sini kita akan membuat simulasi menggunakan paket Cisco Tracer, yaitu di mana di sini terdapat satu IP address, satu IP address, okay. Satu IP address, lalu terdapat PC 1, lalu ada PC 2, lalu ada laptop 1, laptop 2, laptop 1, laptop 2, selanjutnya ada tablet 1, tablet 2, tablet 1, tablet 2, tablet 2, lalu terdapat smartphone 1 dan smartphone 2. Di sini kita ganti dulu penamaannya. Untuk access point ini kita namai WiFi saja. WiFi, lalu di sini PC1, PC2, lalu ada laptop 1 dan laptop 2. Lalu di sini ada tablet 1, tablet 2, lalu ada smartphone 1 dan smartphone 2. Ya. Kita harus mengubah masuk ke dalam menu akses point terlebih dahulu untuk mengatur konfigurasinya pada port 1, yaitu di port statusnya kita ganti dengan penamaan WiFi, lalu kita ke WPA2PSK untuk memasukkan passwordnya, itu 1234567 untuk passwordnya. Lalu tidak ada yang terkoneksi karena belum ada yang dimasukkan IP username WiFi dan juga dari sandi yang ada di akses point-nya. Yang pertama-tama kita ke PC1 terlebih dahulu. Ini kita matikan dulu PC-nya, lalu kita ganti modulnya, kita sambungkan dengan kabel LAN, ya, lalu kita hidupkan, lalu kita ke menu config. Pada menu config ini kita ke wireless. Wireless ini kita SSD-nya kita masukkan, namanya itu adalah WiFi, lalu kita ganti ke WP A2PSK dengan masukkan sandinya itu 12346 1234567 lalu untuk config IP
konfigurasinya kita ke static dengan terlihat bahwasanya PC1 IP-nya itu 192.168.168.1.1.2. 192.168.1.1.2. Nah, subnext mask-nya sesuaikan, copy saja. Oke, lalu kita close. Oke, sudah terkoneksi untuk PC1. Lalu kita ke PC2. Langkahnya sama dengan PC1. Kita lepas dulu modulnya, lalu kita masukkan kabel LAN-nya, lalu kita hidupkan kembali. Kita ke menu config, lalu kita ke wireless. Di wireless SSD-nya kita jadi WiFi, lalu WPA2PSK-nya ngajukan sandi yang sudah kita masukkan tadi 1.345.678, lalu ke IP konfigurasi kita ke static, masukkan IP-nya yaitu titik 3 192.168.1.3, lalu kita close. Nah, dia sudah tersambung. Coba kita ke menu PC1 tadi. Oke. Selanjutnya kita ke laptop. Kita ke laptop 1. Ya, di laptop 1 ini hampir sama dengan di PC tadi. Kita mematikan laptopnya terlebih dahulu. Kita hapus modulnya, kita masukkan kabel LAN. Nah, kabelnya LAN, lalu kita hidupkan kembali. Kita masukkan menu config, kita ke wireless untuk memasukkan SSID-nya, yaitu tadi adalah WiFi, lalu ke WPA2PSK-nya untuk masukkan sandinya, yaitu 1234567 Selanjutnya kita masukkan IP konfigurasi. IP konfigurasinya itu adalah laptop 1.1.4. 1.4, lalu seterusnya akan menyesuaikan. Lalu kita close. Nah, sudah tersambung dengan access point-nya. Begitu juga dengan yang ada di laptop 2, sama dengan caranya sama dengan laptop 1. Kita hidupkan, lalu kita ke menu config, ke wireless. Setelah ke wireless kita ganti SSID-nya jadi WiFi, lalu WPA2PSK-nya kita masukkan sandinya, lalu ke IP konfigurasi. IP konfigurasi untuk laptop 2 itu adalah titik 5. Oke, untuk subnext-nya sesuaikan. Lalu untuk tablet PC, oh ya, ini namanya kita ubah. Tadi itu lupa, untuk tablet ini tidak ada PC-nya, jadi tablet 1 saja. Ini juga ada tablet 2. Ini nggak ada tablet PC ya, teman-teman. Tablet 1 ini kita langsung ke menu config saja, lalu kita ke wireless, lalu kita masukkan SSID-nya, yaitu adalah WiFi, terus WPA2PSK-nya adalah sandi, kita masukkan sandinya, lalu ke menu config. Menu config itu kita lihat di tablet 1 itu 1.6. Kita akan menyesuaikan. Lalu kita ke tablet 2. Tablet 2 juga begitu, kita ke menu wireless. Kita ganti SSID-nya WiFi, terus WPA2PSK-nya masukkan sandi. Oke, kita ke IP konfigurasi, masukkan IP konfigurasinya yaitu 1.7. Oke, udah sambung ya. Lalu kita ke smart 2. Sama halnya dengan yang ada di tablet tadi, kita ke menu config, ke wireless, lalu kita masukkan SSID-nya, yaitu ada WiFi, WPA2PSK-nya itu sandi 2345678. Lalu kita masukkan statiknya, yaitu untuk smartphone 1.8. Itu titik
8, lalu sinus-sinusnya akan menyesuaikan. Begitu juga dengan smartphone 2. Smartphone 2 juga dia sama halnya dengan smartphone 1 tadi. Kita menu config, ke wireless, kita masukkan SSID-nya yaitu ada Wi-Fi, WiFi APK-nya Sandi, untuk password, kita ke IP konfigurasinya, kita hidupkan statiknya dengan smartphone 2 yaitu 1.9. 1.9. Baik, semua device sudah tersambung dengan akses point. Selanjutnya kita coba untuk ngeping ya. Setelah membuat simulasi menggunakan Cisco, kita lakukan ping test. Ping test pada setiap device. Nah, pada ping test ini kita bisa memakai dengan cara pesan yang ada di layar ini ya. Nah, kita coba untuk mengirimkan ping dari smartphone 2 ke tablet 2 ya, sukses. Oke, lalu dari PC 2 ke laptop 2. Oke, sukses. Baik, selanjutnya kita melakukan ping test ke menu ke menu desktop. Dari menu desktop kita ke comment prompt ya. Kita coba masukkan IP-nya ini dari smartphone 2 ya. Smartphone 2 tadi 1.1 untuk smartphone 2 192.168.1.9. Kita coba untuk mengirimkan ping ke laptop 1. Di mana laptop 1 ini 192. Oh ya, kita hidupin dulu ping 192.168.1.6. Kita mengirimkannya ke tablet 1 ya. Kita coba. Ya, berhasil ya untuk mengirimkan ping ke laptop 1. Selanjutnya kita coba ping lagi ke PC 1 ya, PC 1 192, IP-nya 192.168.1.3. Oke. Kita coba untuk nge-ping. Baik, berhasil ya. Lalu kita coba lagi karena tadi di situ ada laptop lagi yang belum ya. Oke, kita coba ping laptop menggunakan IP-nya itu 192.168.1.4. Coba ping. Oke, berhasil ya. Kita lihat ini berhasil. Oke. Coba kita ini dari smartphone 2 ya. Kita coba di yang lainnya. Kita coba dari laptop 2. Kita coba dari laptop 2 untuk mencoba nge-ping ke perangkat yang lain. Oke. Oke, kita coba untuk ping ke 192.168 itu ke smartphone 1. Kita coba. Oke, berhasil ya. Kita coba sekali lagi untuk nge-pingkannya ke PC. 192.168.1.3. Coba. Oke, berhasil ya. Jadi
untuk percobaan challenge satu ini, ya, untuk percobaan challenge satu ini kita bisa bilang sudah berhasil untuk mengirimkan ping ke setiap device yang ada. Nah, mungkin sekian untuk challenge satu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Stefan Perdayana, NIM 120404010. Di sini saya akan mengerjakan challenge 3 dari mata kuliah jaringan aplikasi kabel. Challenge 3 ini membuat simulasi jaringan wireless LAN seperti pada jaringan berikut di dalam Cisco Packet Tracer. Di challenge ini, nomor satu adalah buatlah jaringan yang terdiri dari 3 laptop, 1 PC, 3 access point, 2 switch, dan 1 router. Menggunakan software Cisco Packet Tracer. Lebih kurang seperti ini jaringannya. Lalu di sini terdapat nilai dari router dan IP-nya, IP dari setiap router ketiga Ethernet. Lalu di sini juga terdapat CLI yang bakalan kita masukkan. Itu di PT juga soal juga terdapat IP servernya, ya, IP server. Lalu juga ada set atau notification pada access point, ada access point sudah di bakalan kita kerjakan. Lalu di sini gunakan CLI dan RIP pada router. Sehingga kita membuat topologinya terlebih dahulu. Yang dimana di sini menggunakan server PT. Terdapat server, lalu ada router, lalu ada router. Router di sini menggunakan router 1941, router 1941. Oke, selanjutnya ada switch menggunakan switch PT saja. Ada switch PT, ya, ada switch PT, lalu ada akses point PT, menggunakan akses point PT yang terdapat 3 akses point. Lalu ada switch lagi. Lalu menggunakan switch, lalu ada beberapa user ataupun device. Di sini terdapat satu PC, lalu ada laptop, terdapat laptop, switch bagian atasnya terdapat 2 laptop. Selanjutnya kita sambung
sambungkan, menggunakan kabel, yaitu menggunakan uh, kabel straight dari server, ya, server menggunakan kapasitor net 0 ke router menggunakan dari 0 ke 0. Ya, lalu dari router ke switch ini menggunakan kabel straight lagi dengan satu, ya, poin. Dari switch kita dari switch ke switch 0 ke switch 2, ya, kita menggunakan kabel cross, menghubungkan dari switch 0 ke switch 1 ini. Selanjutnya dari switch 1 ke akses point ini kita sambungkan dengan kabel straight. Baik, selanjutnya kita melakukan penamaan terlebih dahulu. Melakukan penamaan kayak server 0, terus router ini, terus ini juga ada router 2, lalu ada switch 0, switch point juga 0, laptop 0, 1 ya. Oke, kita namakan saja ini untuk laptop A, laptop B. Laptop B. Ini menggunakan laptop C. Ini kita namakan poinnya, kita menggunakan HP1, poin 2 ya. Maaf ya. Ini akses poin 3, akses A, selanjutnya kita shell servernya terlebih dahulu, kita shell. Di menu ini kita masukkan pas internetnya. Jadi kita ke menu server, kita dari menu server di bagian setting kita masukkan default gateway-nya. Default gateway-nya ini menggunakan IP address-nya 192.168.2.1 dengan DNS servernya kita masukkan aja DNS ada di Google 8388. Lalu di bagian Ethernet-nya ini kita masukkan IP-nya 192.168.2.1
kita ke di bagian router ini, kita ke config, setelah config, ya, kita ke gigabit Ethernet, jangan lupa untuk di on convert statusnya, lalu untuk IP4 address-nya ini untuk gigabit menggunakan menyesuaikan dengan IP yang sudah ada, gigabit 0.0 yaitu 192.168 titik 1.1, maksudnya akan keluar, lalu ke gigabit Ethernet 0 per 1, IP address-nya itu 192.168 titik 2.1, jangan lupa untuk ditonton juga. Nah, lalu kita ke RIP, nah, kita copy IP-nya ya, ke IP address-nya gigabit Ethernet 0.0, masukkan titik, lalu ke gigabit Ethernet 1, sudah masuk ke RIP. Oke, kita DD, lalu kita masuk ke menu setting. Ini kita angkat terlebih dahulu. Oke, ini kita konfigurasikan terlebih dahulu. Ini kita konfigurasikan terlebih dahulu konfigur terminal. Kita enterkan, lalu kita masukkan yang ada di sini, CLI-nya. Ya. Di sini ada IP DHCP, full user 1, lalu net 192.168 titik 1.0 1.0 pasti 255 255 lalu kita enter install spasi 192.168 1.1, lalu ke server 8, lalu kita enter, kita exit, enter lagi, kita klik IP DHCP X, ya, X 192.168 titik 1.1 pasti 192 titik 168 titik 1 titik 4. Nah, lalu kita enter. Oke, lalu kita close, dan sudah tersambung. Selanjutnya kita ke full saja, kita setting, kita ubah terlebih dahulu untuk laptopnya, kita masukkan kedua modul, kita masukkan kabel ke laptop. Oke, keluarkan.
Kita matikan, kita nah, kita masukkan. Oke, belum mati. Nah, di sini untuk sinyal yang masuk ke dalam laptop itu bakalan tersebar ke dalam masukkan akses poinnya masing-masing. Kita setel akses poinnya terlebih dahulu. Di akses poin yang akses poin satu ini ya kita ganti dulu nama poinnya akses satu sesuai dengan yang ada di petunjuknya, yaitu namanya IP satu port posisi ya, IP satu terus web praktisi praktisi bagian praktisi mengajar satu. Lalu kita close. Oke, begitu juga dengan yang ini sama ke menu config ke port satu. Ini kita ganti aktif dua WP dua BSK nya. Nah, praktisi mengajar dua close. Ini sistem tiga kita ke menu config port satu. Lalu ini kita ganti menjadi AP3. Nantinya itu praktisi mengajar 3. Oke, udah terputus semua ya. Lalu kita ke menu laptop ya. Ke menu laptop terlebih dahulu. Kita lihat wireless ya. Tadi ada update. Satu, kita desktop juga untuk mengumpulkannya ya, Adobe sambung lihat dan tes. Ya, di sini terdapat ya AP2, AP1, AP3. Nah, untuk laptop A ini masuk ke dalam AP1. Nah, kita konekkan, kita masukkan WiFi-nya tadi, provisi mengajar satu, lalu kita konekkan, ya, kita konekkan dan kita close, ya. Sudah sambung ya untuk laptop A ke akses poin satu. Itu juga pada laptop yang di wireless. Kita ke refresh, kita tunggu sampai keluar. Oke, kita masukkan juga untuk passwordnya sama karena dia ke ID satu. Sambung ya. Lalu kita ke laptop yang C, itu dia masuk ke dalam IP2. Oke, IP2 kita konekkan. IP2 tadi dia pakai sengaja 2. Oke, sudah sambung ya.
divisi 1 lalu kita connect, lalu kita tes. Nah, untuk divisi 1 ini dia tersambung ke IP 3 ya. Kita connect dengan port itu topiknya macam kita. Oke, semuanya sudah sambung ya. Kita lihat lagi. Oke. Coba dari jadi kita coba untuk menyiapkan paket setiap device. Oke, sukses ya. Kita coba dari laptop A ke laptop C. Sukses untuk laptop A ke tipe 1. Oke, sukses juga. Setelah kita mencoba kan paket ke setiap user dan ternyata sukses ya, kita cek lagi mengenai petunjuknya apakah sudah kita lakukan semua. Oke. Oke, sepertinya sudah kita lakukan semua, jadi beginilah tampak dari challenge 3 ini ya. Nah, dari challenge 3 ini topologinya seperti ini lebih kurangnya. Mungkin sekian untuk challenge 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.